Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Mita Dwi Fadila. Nama saya Zahra Maharani Putri. Nama saya Halimatus Sadia. Nama saya Rizka Fitria. Al-Quran menjelaskan bahwa semua nabi mengajarkan umatnya untuk berserah diri kepada Allah yang satu. Allah yang satu tersebut adalah Tuhan yang tidak seperti makhluknya, tidak dapat dijelaskan dengan persepsi indrawi. Dengan kata lain, Allah sebagai Tuhan yang harus ditunduk patuhi, adalah Tuhan yang mengatur alam semesta dan tidak bisa dibatasi oleh konsep buatan manusia. Kan Allah artinya menghadirkan kembali rasa bertuhan sebagai fitrah kemanusiaan secara tulus, tanpa terbatas-batas pengertian dan konsep manusia. Para nabi mengajarkan tauhid, artinya mengajarkan kepada umat manusia untuk kembali menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, tanpa sekat definisi, bahasa, dan konsep logika. Apabila manusia menyadari hakikat kebertuhanan mereka, dapat dipastikan bahwa manusia akan bersatu dalam satu kesatuan ketuhanan dan satu kesatuan kemanusiaan. Satu Tuhan berarti satu kesadaran tentang keberadaan Tuhan dan akan melahirkan kesatuan kemanusiaan. Disimpulkan bahwa bertauhid atau mengesahkan Allah adalah bagaimana kita mampu merasakan kehadiran Tuhan dengan berbagai tandanya, sehingga kita secara keseluruhannya berserah diri kepada kepastiannya. Sifat Allah yang pertama wujud. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah wujud, yang berarti ada. Allah ada karena zatnya sendiri. Dia berdiri sendiri tanpa diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Yang kedua, kidam atau terdahulu. Maksud dari kata terdahulu adalah dialah yang menciptakan alam semesta dan isinya. Allah ada lebih dulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada yang mengawalinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, baka atau kekal. Maksud dari kata kekal adalah tidak akan punah, binasa ataupun mati, dan akan tetap ada selamanya. Yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadisi atau berbeda dari makhluk ciptaannya, yang berarti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Maksud dari berbeda dari ciptaannya adalah bahwa dialah yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya, keagungannya. 5. Qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Maksud dari berdiri sendiri adalah bahwa Allah tidak bergantung pada siapapun dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Yang keenam ada wahdaniyah, yaitu esa atau tunggal. Maksud dari esa atau tunggal adalah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dialah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seisinya, yaitu berkuasa. Maksud dari berkuasa adalah bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menandingi kekuasaannya. Yang ke-8, irodat, yaitu berkehendak. Maksud dari berkehendak adalah bahwa Allah maha menentukan segala sesuatu. Apabila dia menginginkan sesuatu, maka terjadilah, dan hal tersebut tidak dapat dicegah oleh siapapun itu. Yang ke-9, ilmu, yaitu mengetahui. Maksud dari Allah Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak ataupun disembunyikan. Yang ke-10, hayat, yang artinya hidup. Allah Ta'ala maha hidup. Allah tidak akan pernah mati, binasa, ataupun musnah. Allah kekal selama-lamanya. Jadi berbeda dengan makhluk ciptaannya, hanya Allah lah yang kekal abadi selama-lamanya. Yang ke-11, sama, artinya mendengar. Allah itu maha mendengar, baik yang diucapkan ataupun yang tersirat di dalam hati. Jadi hanya Allah lah yang bisa mendengar ucapan yang diucapkan secara langsung ataupun yang secara tidak langsung. Yang ke-12, basyar, yang artinya melihat. Allah itu maha melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah itu tidak terbatas. Allah itu mengetahui apa-apa yang terjadi di dunia ini, walaupun hanya sehelai daun yang jatuh. Yang ke-13, kalam, yang artinya berfirman. Allah itu berfirman. Allah bisa berbicara atau berkata-kata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Yang ke-14, qadiron, yang artinya berkuasa. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi bumi dan langit ini ada ciptaan Allah. Jadi hanya Allah lah yang maha kuasa atas bumi dan langit. Yang ke-15, muridon, yang artinya berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Bila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya.
16. Aliman, yang artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ditampakkan ataupun yang disembunyikan. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah yang Maha Esa. Yang ke-17, Hayan, yang berarti hidup. Allah Maha hidup. Tidak mungkin bagi Allah Ta'ala untuk binasa. Allah selalu mengawasi hamba-hambanya dan juga Allah tidak akan pernah lengah. Yang ke-18, Samian, artinya mendengar. Allah Maha mendengar. Tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. 19. Basyiron, yang artinya melihat. Penglihatan Allah itu meliputi dalam segala hal, baik yang terlihat ataupun yang disembunyikan. 20. Mutakaliman, yang artinya berfirman atau berkata-kata. Sama halnya dengan kalam, mutakaliman itu juga berarti Allah itu berfirman. Firman Allah terwujud dalam kitab-kitab suci yang diturunkannya lewat para nabi. Firman Allah itu juga begitu sempurna dan tidak ada yang bisa menandinginya. Perkembangan konsep kebertuhanan. Perbedaan konsep Tuhan antar umat beragama terjadi juga karena perbedaan bahasa dan budaya. Dengan sejalannya perkembangan pemikiran manusia melahirkan berbagai konsep tentang Tuhan. Ada dua teori tentang perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang pertama, paham evolusi, dan yang kedua, paham revolusi. Kedua paham tersebut menjelaskan tahapan pemikiran tentang Tuhan secara berkebalikan. Konsep revolusionisme beranggapan bahwa mula-mula manusia meyakini monoteisme, lalu secara bertahap berubah menjadi henoteisme, kemudian politeisme, kemudian animisme, dan yang terakhir dinamisme. Sebaliknya, kelompok evolusionisme meyakini bahwa manusia mula-mula meyakini Tuhan secara dinamisme, animisme, kemudian politisme, kemudian henotisme, dan yang terakhir monoteisme. Paham evolusi yaitu melihat dari perkembangan peradaban manusia. Ada dinamisme, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal menetap di tempat-tempat tertentu seperti di pohon-pohon yang besar. Kemudian ada animisme, yaitu kepercayaan kepada makhluk halus dan roh. Kemudian ada politisme, yaitu kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah banyak dewa. Kemudian ada henoteisme, yaitu pemahaman bahwa hanya ada satu dewa yang berkuasa di dalam dunia tanpa memungkiri akan keberadaan dewa-dewa lainnya. Yang terakhir ada monoteisme, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal dan yang berkuasa penuh atas segala sesuatu. Yang pertama ada paham revolusi, yaitu merasakan kehadiran Tuhan yang satu. Lalu yang kedua ada monoteisme, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Dan yang ketiga ada henoteisme, yaitu pemahaman bahwa hanya ada satu dewa yang berkuasa di dalam dunia tanpa memungkiri akan keberadaan dewa-dewa lainnya. Lalu yang keempat ada politeisme, yaitu kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah dewa. Lalu yang kelima ada animisme, yaitu kepercayaan kepada makhluk halus dan juga roh. Dan yang terakhir ada dinamisme, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal menetap di tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar. Nilai-nilai ketuhanan dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan juga pekerjaan. Yang pertama ada lingkungan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, sejak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi pun saat ini mengajarkan pendidikan agama yang tentunya akan membuat peserta didik dan pendidik lebih memahami bahwa Tuhan ada di setiap nafas dan langkah kaki kita selama di dunia. Maka dari itu, dalam dunia pendidikan juga diperlukan adanya pendidikan agama dalam hal ketuhanan, yaitu cara beribadah, beriman, berkeyakinan, dan kerjakan segala sesuatunya yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpanya segala sesuatu tidak akan berjalan lancar atau sekehendak darinya.
Lalu yang kedua ada lingkungan keluarga. Nilai agama dalam berkeagamaan juga sangat penting dalam lingkungan keluarga. Karena dalam pendidikan agama serta nilai-nilai agama yang diajarkan oleh orang tua tentunya akan berpengaruh besar akan kehidupan anaknya dalam hal beragama, tentunya dengan diajarkan dengan cara pembiasaan seperti sholat, mengaji, dan juga zakat. Harmonisan dalam keluarga juga dapat menjadi tolak ukur bagi anak dalam dunia pendidikan, baik sains atau pendidikan agama. Untuk itu, penanaman agama dan keyakinan yang kuat terhadap anak atau keluarga harus mampu membantu menjadi orang yang taat beragama dan berketuhanan dengan mengamalkan seluruh perbuatan baik dan tentunya menjalankan syariat yang ada. Lalu yang ketiga ada lingkungan pekerjaan. Dalam lingkungan pekerjaan, nilai ketuhanan sangat diprioritaskan karena ketuhanan tersebut mampu mengubah hidup seseorang dengan kehendaknya, seperti jika dia tidak mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, mereka menganggap apapun yang dikerjakan seperti mencari nafkah akan benar dengan segala cara. Banyak perusahaan yang tidak menerima pegawai yang berhijab. Maka jika seorang muslimah menerimanya, maka ia tidak mengamalkan dan memahami akan nilai ketuhanan tersebut. Bagaimana ia tidak mengerti akan Tuhan ia sendiri? Maka percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat melancarkan segala urusannya, misalnya sholat tepat waktu, mudah berbagi kepada orang lain, bahkan mengamalkan segala sunnah dalam kehidupan pekerjaan, serta baik terhadap lingkungan pekerjaannya. Lalu selanjutnya kebertuhanan sebagai fitrah manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan keadaan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan. Karena memiliki akal, dan akal yang terus digunakan manusia, seakan manusia ini tidak pernah puas akan apa yang didapatkan dalam hidupnya. Menurut Al-Baqarah ayat 31-33, sebagai ditafsirkan oleh Tafsir Al-Muqtazar, kata fitrah berasal dari akar kata fatoroh, yang artinya dia memegang erat, memecah, membelah, mengoyak, atau meretakannya. Seperti penjelasan di atas, bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah liat yang digumpalkan, kemudian meniupkan roh ke dalamnya, sehingga terciptalah manusia sebagai khalifah bumi. Untuk itu, manusia harus sadar dari mana dia berasal dan untuk apa dia diciptakan. Dan menurut Al-Baqarah ayat 138, sebagaimana ditafsirkan oleh Riyad Dabaru Ayati, Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim, Saudi Arabia, wahai manusia, berpegang teguhlah kalian semua kepada agama Allah, sebagaimana fitrah kalian, yaitu agama Islam. Tidak ada petunjuk sebaik petunjuk Islam yang membawa kita kepada ketaatan Allah. Mereka mencelupkan bayi mereka menggunakan air khusus yang digunakan untuk mensucikan bayi itu. Argumen tentang moderasi teologi Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan sikap moderat dalam bertuhan. Islam mengajarkan bahwa Tuhan bukan sesuatu yang dapat didefinisikan atau dikonsepkan oleh manusia. Namun demikian, Islam mengajarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan untuk mempermudah manusia dalam merasakan kehadiran. Islam tidak menjelaskan Tuhan sebagai zat yang bersifat imanen, terlalu dekat dengan manusia. Karena apabila Tuhan ada bersama manusia, maka akan terjadi klaim yang semena-mena tentang kekuasaan atas nama Tuhan. Tuhan tidak bisa didefinisikan dan tidak berwujud, namun tanda-tandanya selalu hadir dalam ciptaannya. Tuhan dalam konsep Islam adalah Tuhan yang atas kuasa dan kemauannya membagi beberapa kekuasaan dan kemauan kepada manusia atau yang kita sebut dengan ikhtiar. Model artikulasi rasa kebertuhanan. Apa itu artikulasi? Artikulasi merupakan teknik memproduksi suara yang baik dan dapat mengucapkannya dengan jelas, nyaring, dan merdu sehingga pendengar atau penonton bisa mengerti pada kata-kata yang kita ucapkan. Pada hal ini, artikulasi melibatkan otak dalam kemampuan berbicara, membaca, serta gerak tambahan seperti menulis, membuat sketsa, dan gerak ekspresif. Contoh model artikulasi adalah interaksi antara murid dengan guru. Apa itu rasa kebertuhanan? Rasa kebertuhanan merupakan perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki keyakinan tentang bahwa Allah itu Maha Penguasa dan pemilik alam semesta. Pada dasarnya, rasa kebertuhanan tidak luput dari pengawasan orang yang lebih paham tentang agama agar tidak terjadi kesalahan
terhadap apa yang disampaikan dan dilakukan, apalagi dalam hal agama yang sangat sensitif ini. Tujuan dari model-model artikulasi rasa kebertuhanan. Tujuan dari model-model artikulasi rasa kebertuhanan dapat mengembangkan pengetahuan, pemahaman, penalaran siswa dan rasa kebertuhanannya melalui rangsangan pemikirannya serta perasaannya dalam beragama, sehingga nilai-nilai ketauhidan yang telah dimilikinya dapat berguna dan dapat diamalkan dengan baik, dan serta tidak ada lagi rasa ketidakpercayaan atau penyamaan Tuhan dengan segala hal. Sebagai spirit persatuan kemanusiaan, prinsip tauhid atau monoteisme Islam dan rumusan dalam untayan la ilaha illallah bersifat komprehensif dan oleh karenanya mencakup banyak pengertian. Di antaranya pengertian-pengertian itu sebagaimana dijelaskan oleh Yunahar Ilyas dalam buku Kuliah Akidah Islam adalah: yang pertama, la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Yang kedua, la razika illallah, tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah. Yang ketiga, la hafiza illallah, tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. Yang keempat, la mudabbiriya illallah, tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah. Yang kelima, la malika illallah, tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah. Yang keenam, la waliya illallah, tidak ada yang memimpin kecuali Allah. 7. La hakima illallah, tidak ada yang maha menentukan kecuali Allah. Yang ke-8, la ghayata illallah, tidak ada yang maha menjadi tujuan kecuali Allah. Yang ke-9, la mabuda illallah, tidak ada yang maha disembah kecuali Allah. Kita wajib percaya akan janji dan azab Allah itu ada, karena sudah dijelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan, memberi, memelihara, mengelola, memiliki, memimpin, menentukan, menjadi tujuan, dan disembah segala yang ada di alam semesta ini. Hal-hal yang akan menghancurkan kehidupan manusia jika tidak memahami arti tauhid. Yang pertama, harta benda atau materi. Harta benda atau materi bisa menghancurkan persatuan manusia, karena dengan adanya harta benda bisa menjadi sombong, bahkan ria. Dengan sikap inilah perpecahan manusia bisa terjadi. Bahkan ada beberapa orang yang rela melakukan apapun demi terlihat memiliki sebuah kekayaan, seperti korupsi, menipu, mencuri, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahta atau kekuasaan. Tahta atau kekuasaan juga bisa menjadi penghancur persatuan manusia, karena tidak sedikit manusia yang menginginkan sebuah jabatan, meskipun hanya demi mendapatkan pujian dari orang lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.